ya, bahwa waktu atau umur, waktu atau sinonimnya umur adalah anugerah terbaik dari Allah. Merupakan karunia terbesar dari Allah untuk manusia. Karena dengan adanya waktu, dengan adanya umur, kita bisa introspeksi diri kita. Dengan adanya waktu, dengan adanya umur, kita bisa mengerjakan dan memperbanyak amal soleh. Bila waktu atau umur itu selesai, maka selesai seluruhnya untuk kita. Tidak ada lagi kesempatan. Jangankan untuk mengumpulkan amalan, mengerjakan saja tidak ada. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, saat ini waktunya beramal, bukan hisab. Nanti saatnya hisab, bukan beramal. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, saat ini, saat kita masih hidup, adalah waktunya beramal, bukan hisab atau penghitungan amalan. Nanti, artinya setelah kematian itu datang, saatnya hisab, penghitungan amalan, bukan beramal. Nah, di sini dikatakan makanya waktu atau umur itu adalah anugerah terbaik, karunia terbesar dari Allah. Ya, sampai Allah sendiri bersumpah dengan menyandarkan pada waktu. Kita lihat sumpah Allah yang bersandarkan pada waktu. Wal asr, demi masa. Wat duha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, demi waktu malam. Dan masih banyak-banyak. Iya. Artinya apa? Begitu besarnya ya keutamaan dan manfaat waktu, sehingga dijadikan sebagai karunia terbesar, anugerah terbaik dari Allah. Ya, yang bila waktu itu selesai, maka selesai seluruhnya. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun mengatakan waktu itu adalah pedang. Bila kau menyia-nyiakan, maka waktu itu akan menebas lehermu sendiri. Kalau waktu itu akan menebas lehermu sendiri, maka tinggal penyesalan. Nah, ya Umar bin Khattab berkata apa? Bila kau ada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Lakukan apa yang kau bisa lakukan pada pagi hari. Bila kau berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Lakukan apa yang bisa kau lakukan pada sore hari. Ya, Ali bin Abi Thalib berkata kembali, waktu yang kau miliki itu cuma hari ini. Ya, kemarin sudah berulang dan tidak akan terulang kembali. Jadi yang kemarin sudah berlalu dan gak akan terulang kembali. Besok belum tentu kita miliki. Ya, jadi waktu yang kita punya, yang kita miliki cuma hari ini. Yang kemarin sudah lewat, nggak akan berulang lagi. Besok belum tentu kita miliki. Jadi benar kata Umar bin Khattab, lakukan apa yang bisa kau lakukan tanpa harus menunggu esok hari. Bahkan beliau menspesifikasi, bila ada di pagi hari, kita punya umur pagi hari, jangan tunggu sore hari. Lakukan yang bisa kau lakukan pada pagi hari. Bila kita ada di sore hari, punya umur di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Lakukan apa yang bisa kau lakukan pada sore hari. Karena kita belum tentu punya waktu, memiliki umur untuk di menit berikutnya. Nah, jadi waktu adalah karunia anugerah terbaik dari Allah. Ya, maka manfaatkan dengan sebaiknya. Di dalam berjalannya waktu, ya, di dalam berjalannya waktu, bergantinya hari, berlalunya bulan, berlalunya tahun, terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang mau merenung dan berpikir. Ya, lihat. Jadi dikatakan di dalam berjalannya waktu, ya, berlalunya hari,
berlalunya bulan, bergantinya tahun, terdapat pelajaran yang sangat berharga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau merenung dan mau berpikir. Ada apa? Jawabannya di surat 21 ayat 1. Kita buka surat 21 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Ya, surat 21. Surat apa itu? Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Maka tadi dikatakan setiap berlalunya hari, bergantinya bulan, bergantinya tahun, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau merenung dan mau berpikir. Ada apa? Allah Ta'ala berfirman di surat 21 ayat 1, yang dikatakan, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Yang artinya apa? Hari demi hari yang kita jalani semakin mendekatkan kita kepada ajal. Yang disebut ajal itu adalah batas umur. Jadi apa? Setiap berlalu hari, berganti bulan, berganti tahun, manusia itu semakin tua. Yang konsekuensinya semakin dekat dengan kematian. Dan kematian itu adalah hisab, saatnya perhitungan amalan. Allah menggambarkan di ayat ini, sedang manusia itu dalam keadaan lalai dengan dunia. Jadi apa? Seperti tidak sadar bahwa hari demi hari semakin mendekatkannya kepada ajal, seperti nggak sadar. Mereka masih disibukkan, terlena dengan dunia. Lalai dari akhirat. Contoh kecil, real saja. Pada peringatan malam tahun baru. Ya, Islam tidak mengakui ya, ada hari raya di luar Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa tidak mengakui? Ya kita lihat, memang ada 4 hari besar yang disiarkan besar-besaran diakui oleh dunia. Satu kan hari besar Al-Faris, ya ini kepunyaan bangsa Persia. Lalu yang kedua hari besar Ashimni, itu milik orang Cina. Yang ketiga hari besar Al-Masih, ya itu tahun Masehi. Yang keempat adalah tahun baru Al-Hijriyah milik Islam. Ini diakui oleh dunia. Ya, dalam pandangan Islam, ya, dalam pandangan Islam diakui atau tidak kita lihat. Dalam satu hadis Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah. Ya, di sana Rasul melihat ya penduduk Madinah sedang bersenang-senang, berpesta-pesta, makan-makan. Ya, Rasul bertanya, 2 hari raya apa yang kalian kok bisa bersenang-senang? Makan-makan, bersuka cita. Penduduk Madinah mengatakan, dulu nenek moyang kami sampai kami saat ini ya selalu melakukannya, bersenang-senang, ya, berpesta, makan di 2 hari raya ini, yaitu hari raya Nairuz dan Al-Makhrajin. Nairuz dan Al-Makhrajin. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya Allah sudah mengganti 2 hari besar kalian dengan 2 hari besar yang lebih baik untuk kalian. Yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Perhatikan kata mengganti. Berarti apa? Mendelet yang sebelumnya. Nggak mengakui yang sebelumnya.
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengganti hari besar kalian dengan dua hari besar yang lebih baik untuk kalian. Yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, mengganti kata-kata yang digunakan Rasul mengganti. Berarti tidak mengakui ada hari besar lain selain Idul Fitri, Idul Adha. Padahal saat itu penduduk Madinah merayakan Nairuz dan Al-Mikhraj cuma dengan makan-makan doang. Gak ada ritual kembang api, ritual truk trompet, bunyikan lonceng, gak ada. Itu pun Rasul melarang. Sehingga Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan hati. Ketakutan hati kepada Allah. Mengagungkan syiar Allah. Apa maksudnya? Mengagungkan, mensiarkan syiar Allah 2 hari Idul Fitri ini. Mensiarkan, artinya merayakan. Itulah bukti ketakwaan. Lalu kalau kita mensiarkan di luar 2 hari raya ini, berarti apa dong? Tercabutnya ketakwaan kita kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita balik ke tema kita tadi, ya di pembahasan awal. Berarti apa? Dari hari ke hari, ya berganti, berlalunya hari, bergantinya bulan, bergantinya tahun, ya disadari atau tidak, semakin mendekatkan kita kepada yang namanya ajal atau batas umur. Nah, ya, makanya dikatakan tadi apa? Ya, di dalam berjalannya waktu, bergantinya hari, berlalunya bulan, bergantinya tahun, terdapat pelajaran yang sangat berharga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau merenung, yang mau berpikir. Karena kata Allah, ya telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Berarti apa? Dari hari ke hari, disadari atau tidak, semakin mendekatkan kita kepada ajal. Bagaimana Imam Hasan Al-Basri berkata? Imam Hasan Al-Basri berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap berlalu 1 hari hilang, maka hilang pula 1 hari jatah hidupmu di dunia. Jadi kata Hasan Al-Basri mengatakan bahwa apa? Wahai manusia, ya, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Kumpulan hari. Setiap berlalu 1 hari, maka hilang pula 1 hari jatah hidupmu di dunia. Jadi kan nggak main-main. Ya. Hilang 1 hari, hilang pula jatah hidup kita di dunia. Sementara waktu itu adalah anugerah terbesar dari Allah. Anugerah terbesar dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Yang harus dipertanggungjawabkan. Oh ya. Iya. Bu Lulu bisa di-unmute dulu. Geberecek tadi. Nuhun ya, Neng. Ya. Jadi kata Imam Al-Basri, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu cuma kumpulan hari-hari. Berarti umur kita adalah kumpulan hari. Berlalu 1 hari, maka apa? Hilang pula 1 hari jatah hidup kita di dunia.
Ya, ini yang perlu dipikirkan, direnungkan. Sehingga apa? Setiap berlalunya hari, bergantinya bulan, bergantinya tahun, inti masalah yang harus direnungkan, dipikirkan. Dengan apa kita dulu mengisi tahun yang telah lewat. Dan apa persiapan kita untuk tahun yang akan datang. Untuk apa? Apa persiapan kita untuk tahun yang akan datang? Ya. Ini yang perlu dipikirkan. Kenapa? Karena mukmin yang baik itu adalah sosok insan. Sosok insan yang harusnya tafakur, berpikir, dan tazakur, merenung. Jadi mukmin yang baik itu harusnya tafakur, mikir, tazakur, merenung. Apa yang direnungi? Dosa-dosa apa yang telah diperbuat tahun yang lalu. Lalu apa yang harus saya lakukan tahun yang akan datang. Karena tahun yang akan datang ini semakin mendekatkan saya pada kematian. Di mana kematian itu adalah pasti. Kematian itu adalah pasti. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal berkata, ya, orang yang cerdas adalah orang yang berpikir untuk hari kematiannya. Orang yang berpikir dan berusaha untuk kematiannya. Orang yang arif bijaksana adalah orang yang banyak mengingat kematian. Orang yang banyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian ada rasa takut. Yang takut inilah bisa melunakkan hati kita. Dengan kelunakan hati ini kita bisa membawa nafsu kita untuk apa? Memikirkan persiapan-persiapan untuk kematian kita. Jadi harusnya apa? Ya, setiap berlalunya hari, bergantinya bulan, bergantinya tahun, mukmin itu tafakur, merenung, ya berpikir, tazakur, merenung. Ya. Apa dosa-dosa yang kita lakukan di tahun yang lalu? Dan apa persiapan kita untuk tahun yang akan datang? Karena masuk tahun yang akan datang itu berkurang setahun jatah hidup kita di dunia. Dan disadari atau tidak, semakin dekat kita dengan kematian. Di mana kematian itu adalah kepastian dari Allah. Kita lihat firman Allah. Surat 3 ayat 185, 21, 35, 4, 7, 8. Yuk, surat 3 ayat 185. Tolong baca artinya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, surat 3, surat Ali Imran, ayat 185. Ya, kalau kita memperhatikan ayat ini, kandungannya, bobotnya luar biasa. Di awal ayat Allah Ta'ala mengatakan, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Berarti kematian adalah kepastian dari Allah. Yang akan menimpa dengan kata setiap yang bernyawa. Artinya tanpa kecuali. Sehingga kematian itu pasti akan dirasakan baik laki-laki ataupun perempuan. Kematian itu pasti akan dirasakan tidak hanya orang yang tua, tapi juga bisa pada yang muda. Kematian itu pasti akan dirasakan tidak hanya diawali dengan sakit, tapi tiba-tiba dalam keadaan sehat pun bisa mengalaminya. Lalu kata Allah apalagi? Yang disebut kemenangan adalah saat dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Itu kemenangan. Berarti apa? Untuk memperoleh kemenangan itu harus ada persiapan-persiapan yang namanya bekal-bekalnya.
Lalu Allah mengingatkan, sungguh kata Allah, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu, kesenangan yang melalaikan, kesenangan yang menghinakan. Ada tersirat kalimat itu agar apa? Agar kita tidak terpedaya oleh dunia. Iya. Coba stressing awal kita kata Allah, ya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi kematian adalah kepastian yang akan menimpa pada setiap yang bernyawa tanpa kecuali. Surat 21 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya, ini pun bobotnya Masya Allah. Di surat 21, surat Al-Anbiya ayat 35. Awal ayat Allah Ta'ala berfirman, kembali setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Yang artinya kematian adalah kepastian yang akan menimpa pada setiap yang bernyawa tanpa kecuali. Di tengah ayat kata Allah, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Artinya apa? Kebaikan, nikmat pun ujian. Keburukan, musibah pun ujian. Tuh, iya. Berarti apa? Hidup itu adalah ujian. Hidup dengan segala dinamikanya ujian. Muda ujian, tua ujian, sehat ujian, sakit ujian, berpunya ujian, gak punya ujian. Semua ujian. Kalau disikapi dengan ujian, maka sikap kita adalah kembali kepada Allah. Karena Allah menitipkan ujian itu lengkap dengan solusinya. Cuma amanahnya apa? Kembali kepada Allah. Tanpa petunjuk dan hidayah Allah, kita tidak akan bisa menjalani ujian itu untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Saat kita diberikan berpunya, enggak kembali kepada Allah, maka kita akan lupa, kufur nikmat. Saat kita ditimpa ujian musibah, kita tidak kembali kepada Allah, maka tidak mustahil kita pun akan murtad dari jalan Allah. Jadi intinya apa? Hidup dengan segala dinamikanya ujian. Maka amanahnya kembali kepada Allah. Di akhir ayat kata Allah, ya, dan kamu secara personal akan dikembalikan hanya kepada kami. Artinya apa? Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Setiap kita pasti akan pulang kepada Allah. Setiap kita pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu adalah pintu pembuka bertemu dengan Allah. Surat 4 ayat 78. Enggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka, mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Masya Allah. Ya. Surat 4 An-Nisa ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, dimanapun kamu berada, kematian itu akan mendapati kamu. Yang artinya kematian itu adalah kepastian dari Allah. Ya, dimanapun kita berada, ya, maka akan tiba giliran kita. Allah mengatakan, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Berarti apa? Bersembunyi. Kenapa sembunyi? Takut. Jadi hikmahnya apa? Siap tidak siap, setakut apapun kita, pasti akan tiba giliran kita.
Karena kematian adalah kepastian. Jadi dari beberapa ayat tadi Allah menegaskan bahwa kematian adalah kepastian yang akan menimpa setiap yang bernyawa tanpa kecuali. Yang siap, tidak siap, mau, tidak mau, setakut apapun, akan tiba giliran kita. Jujur, nggak ada yang siap untuk mati. Setiap kita takut akan mati. Maka apa? Allah berfirman di surat 2 ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Iya, ya. Di tengah ayat Allah mengatakan di surat 2 Al-Baqarah ayat 197, fokus kita di tengah ayat. Allah mengatakan, bawalah bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Arti takwa adalah takut kepada Allah. Takwa dan takut kepada Allah yang diinginkan bukan sekedar omong kosong. Takwa dan takut kepada Allah yang diinginkan bukan sekedar menangisi kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Tapi takwa dan takut kepada Allah yang diinginkan adalah yang direalisasikan dalam bentuk amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan. Ya kata Allah di sini, segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Yang dalam hadis kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka keburukan itu untuk dirinya sendiri. Dan kata Allah lagi apa? Dan bertakwalah kepadaku, takutlah kepadaku. Takut yang direalisasikan. Wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah ini kasar. Berarti apa? Kalau kita masih mengaku waras, punya akal yang waras, punya akal yang sehat, ya, maka harusnya mengisi umur kita, mengisi waktu kita, mengisi sehat kita dengan amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu untuk kita sendiri. Dan kebaikan apapun yang kita lakukan, Allah mengetahuinya. Konteksnya tentang ibadah haji di sini. Kenapa? Karena haji adalah ibadah fisik. Karena haji adalah perjalanan menuju Allah. Disebut perjalanan menuju Allah, maka endingnya, persentase besarnya adalah kematian. Walau ada yang pulang sehat dengan selamat sebagai haji yang mabrur ada, tetapi ending terbesarnya, persentasenya itu adalah kematian. Yang bila Allah menyudahi sampai di situ, itu sangat mudah bagi Allah. Jadi stressing kita di sini kata Allah, iya, tentang kematian itu bawa bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa yang haqqa tuqati, yang sebenar-benarnya. Yaitu yang direalisasikan dalam amalan-amalan dan kebaikan. Ya. Dan kebaikan itu untuk kita. Sekecil apapun kebaikan itu Allah mengetahuinya. Kebaikan itu, amalan itu, baik amalan wajib ataupun amalan sunnah. Amalan wajib nggak perlu dibahas. Karena setiap kita pasti akan memaksa diri kita harus bisa mengerjakan amalan wajib. Yang perlu dibahas sebagai sebuah tamparan buat kita adalah amalan sunnah.
Karena manusia masih banyak yang berasumsi sunnah itu dikerjakan berpahala. Tidak bekerjakan tidak berdosa. Betul secara definisi. Jadi secara definisi sunnah itu dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan tidak mengapa. Betul. Tetapi definisi ini kalau dijadikan prinsip adalah kerugian bagi kita. Kenapa kerugian? Karena keutamaan amalan sunnah adalah menutupi kekurangan-kekurangan pada amalan wajib. Yang secara jujur, amalan wajib yang kita lakukan masih jauh dari kata sempurna. Masih jauh dari kata baik. Maka butuh kita ya nilai-nilai penyempurna untuk memperbaiki amalan wajib kita, yaitu amalan sunnah. Dan amalan sunnah ini pun hanya bisa dilakukan saat kita masih hidup. Bila kematian itu datang, amalan sunnah pun tidak bisa kita lakukan. Nah, amalan sunnah ini pun ya harus berkiblat kepada Rasulullah. Harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Ya, kenapa harus disesuaikan dengan contoh Rasulullah? Apa alasannya? Di surat 33 ayat 21. Ayat 21 ya Umi. Enggak, ya betul, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Iya, surat 33, surat Al-Ahzab, ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Apa itu? Tidak hanya akhlak, tapi juga ibadah-ibadah yang sangat berguna bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang Allah. Kan balikan ke kita. Kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, maka mau tidak mau kita merujuk kepada Rasulullah. Tidak hanya akhlaknya, tapi juga ibadahnya. Apa sih wujud kasih sayang Allah itu apa dulu? Kita lihat. Wujud kasih sayang Allah itu yang pertama ampunan atas dosa-dosa kita. Surat 3 ayat 31. Dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Surat 3 ayat 133. Buka dulu surat 3 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Ya, di surat Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika engkau mencintai Allah. Dengan apa kita mengatakan cinta kepada Allah? Dengan syahadah, pengakuan, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak dicintai, ditaati, diibadahi, ditakuti kecuali Allah saja. Setelah kita bersahadah, tidak hanya omong kosong di lisan. Allah menuntut realisasinya. Fattabi'uni, kata Allah, ikuti aku. Yang artinya ikuti Rasulku. Karena pada hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mencintai aku, maka dia harus mencintai Rasulku. Barang siapa yang mencintai Rasulku, berarti dia mencintai aku. Jadi Allah katakan, fattabi'uni, ikuti aku. Yang artinya ikuti Rasulku. Apa yang diikuti? Salah satunya ibadah-ibadah Rasulullah.
Ketika kita mengikutinya, Allah mengatakan, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadamu. Wujud cinta Allah di ayat ini, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Jadi wujud kasih sayang Allah di ayat ini adalah ampunan atas dosa-dosa kita. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ikuti Rasulullah. Apa yang diikuti? Salah satunya adalah ibadah Rasulullah. Lalu wujud kasih sayang Allah yang kedua, surga yang seluas langit dan bumi, surat 3 ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, surat 3 masih Ali Imran ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, wa jannatin araduhas samawati wal ard. Surga yang seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang bertakwa. Allah sediakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Allah sediakan untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Iya. Berarti apa di sini? Iya. Ketika kita kembali ke surat 33 ayat 21 tadi, liman kana yarjullah, ya. Untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, wujudnya ampunan Allah, surga luasnya yang seluas langit dan bumi itu Allah sediakan untuk orang-orang siapa? Yang mengikuti Rasulullah. Apa yang diikuti? Salah satunya ibadah Rasulullah. Pertanyaannya sekarang, apa aja sih ibadahnya Rasulullah? Jujur saya kepingin disayang Allah. Saya kepingin dirahmati Allah. Saya kepingin dosa saya diampuni oleh Allah. Saya kepingin mendapatkan syurganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kuncinya, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulku. Ya. Karena pada diri Rasul ada teladan yang baik. Apa teladannya? Salah satunya adalah ibadah Rasulullah. Maka kita bahas ibadah Rasulullah, yaitu 7 sunnah harian Rasulullah. Nah, ini sebagai bekal kita. 7 sunnah harian Rasulullah. Ada bahasa harian. Berarti Rasulullah ngerjainnya gimana? Tempo-tempo atau setiap hari, Bu? Setiap hari, Umi. Setiap hari, Umi. Nah, kalau Rasulullah ngerjain setiap hari, maka kita kalau pingin dirahmati oleh Allah, ngerjainnya pun juga harus setiap hari. Setiap hari. Jawab sendiri ya, bukan saya yang jawab ya. Setiap hari. Hati-hati. Dalam hadis Rasul, Allah melaknat orang yang sudah tahu tapi tidak mengerjakan. Ya, jadi 7 sunnah harian Rasul. Rasul ngerjainnya tiap hari. Maka kita umatnya Rasulullah, kalau pengen ittiba kepada Rasulullah, pengen dirahmati oleh Allah, pengen disayang oleh Allah, pengen diampuni oleh Allah, pengen mendapatkan syurganya Allah, maka kita pun harus tiap hari ngerjainnya. Apa 7 sunnah harian Rasulullah itu? 1, hati-hati, katanya tiap hari ngerjain ya. 1, sholat tahajud. Nah, Rasul ngerjainnya tiap hari, ya. Kita pun berusaha tiap hari. Ternyata tahajud ini disuruh tiap hari, ini amalan yang susah, gitu. Nah, ya. 1, sholat tahajud. Kita tahu satu-satunya sholat sunnah yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran cuma tahajud. Sholat sunnah duha ada pada hadis. Sholat sunnah rawatib ada pada hadis. Sholat sunnah mau safar ada pada hadis. Tapi tahajud itu adanya di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena awal mula hukum sholat tahajud adalah wajib. Sampai ketika Rasulullah menerima perintah sholat wajib 5 waktu, maka tahajud menjadi sunnah.
Karena Rasul tidak pernah meninggalkan selama hidupnya, maka hukumnya menjadi sunnah muakkad. Sunnah yang istimewa. Jadi satu-satunya sholat sunnah yang difirmankan dalam Al-Quran cuma tahajud. Di mana? Di surat 17 ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya, surat 17, surat Al-Isra, ayat 79. Allah Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam, enggak ditegaskan, sebagian malam itu seperberapa. Pada hadis ditegaskan, 1/2 malam, 1/3 malam, 1/4 malam. Pertanyaannya 1/2 malam jam berapa? Karena subuh sudah jam 4:15, maka 1/2 malam itu kira-kira 1:30. 1/3 malam 2:30. 1/4 malam 3:30. Atau kurang dari itu. Maksudnya kurang dari 1/4. Jadi lebih waktu dari jam 3:30 itu yang penting belum masuk waktu subuh. Apa kata Allah di Al-Isra tadi? Lakukanlah sholat tahajud. Ada akhiran lah pada kata kerja. Berarti itu perintah. Tertulis dalam Al-Quran, maka hukumnya wajib. Lakukanlah sholat tahajud. Memang awalnya wajib. Di dalam kurung Allah Ta'ala berfirman, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Kata tambahan, maka berubah menjadi sunnah. Karena sifat tambahan tidak mengikat. Nah, iya, tetapi Rasulullah nggak pernah melupakan, nggak pernah ngerjain. Ya, sebagai ibadah tambahan bagi kata Allah. Mudah-mudahan dengan sholat tahajud itu Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kenapa? Karena pada saat sholat tahajud itu ada 2 riwayat. Dalam hadis yang pertama Rasulullah bersabda, di 1/3 malam, 1/4 malam, malaikat rahmat turun ke muka bumi menebarkan rahmat kepada hamba yang dipilih oleh Allah. Di hadis yang kedua Rasulullah bersabda, di 1/3 malam bukan lagi malaikat rahmat yang turun ke bumi, tapi Allah sendiri yang turun dari arsy-Nya ke muka bumi berhadapan langsung dengan hambanya. Dan saat itu tidak ada doa yang tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Dengan doa yang dikabulkan, kita jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena orang itu pasti berdoa, doanya baik-baik. Nggak ada yang doanya buruk-buruk, nggak ada. Pasti doanya pintanya baik-baik. Ya Allah, bimbing aku dengan Al-Quran. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, berkahilah umurku. Ya Allah, berkahilah rezekiku. Dikabulkan oleh Allah. Dengan doa itu kita lebih baik, lebih baik, lebih baik. Menjadi semakin terpuji. Tidak ada orang yang berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, serotkan rezekiku. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Kan gak ada. Pasti pintanya yang baik-baik. Maka dengan kebaikan yang dikabulkan oleh Allah, kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yang kebaikan ini mengangkat derajat kita menjadi lebih terpuji. Di awal ayat tadi kata Allah, dan di sebagian malam, dirikanlah, laksanakanlah sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini dikerjakannya tidak harus tidur dulu. Walau lebih baik tidur dulu. Ya, karena arti tahajud menghabiskan 1/3 malam. Bangun 1/4 menghabiskan 1/4 malam nyampe subuh. Bangun 1/2 malam menghabiskan 1/2 malam sampai subuh.
tentu butuh energi. Maka tidur dulu bagus. Tapi jangan dijadikan pegangan. Karena ada satu waktu kita punya masalah, nggak bisa tidur, apakah kita nggak boleh curhat tangan Allah saat tahajud karena kita nggak tidur? Atau kita sakit, ya, atau kita pulang malam, yang bila kita tidur dulu maka akan bablas salat tahajud dan subuh pun kesiangan. Apakah gara-gara nggak tidur kita nggak boleh tahajud? Nah, jadi tidak harus tidur dulu. Walau tidur dulu bagus. Ya. Lalu jumlah rakaat dalam sholat tahajud tidak berbatas. Ya, tidak berbatas. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq biasa ngerjainnya 21 rakaat. Umar bin Khattab biasa ngerjain 23 rakaat. Rasulullah ngerjainnya 11 rakaat. Kenapa Rasul ngambilnya 11? Ya, agar umatnya tidak ada beban, tidak ada rasa berat untuk mengerjakan. Yang 11 aja tidak semua orang bisa mengerjakan, apalagi Rasul ambil 23. Sampai ulama pun berijma 2 rakaat tahajud, 1 witir dikerjakan sebelum azan subuh, itu pun tahajud. Witirnya tarik sebelum tidur, bangunnya tinggal tahajud 2 rakaat doang, itu pun tahajud. Faktanya yang 2 rakaat pun tidak semua ngerjain. Ya. Masih banyak yang nggak ngerjain. Nah, tuh, ya. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, salah satu obat hati adalah sholat tahajud. Kenapa dikatakan obat hati? Karena namanya manusia sepanjang menjalani kehidupannya pasti dia mengalami satu waktu hati yang gelisah. Pasti dia mengalami satu waktu hati yang galau, pikiran yang berat, dada yang sesak. Saat sholat tahajud itulah dia bisa lebih khusyuk. Dia bisa curhat semuanya kepada Allah dan lebih terjaga. Dia mendapatkan ketenangan. Ketenangan itulah yang menjadi booster untuk dia menjalani kehidupan esok harinya. Karena dia yakin Allah tidak akan meninggalkannya sendirian. Dia yakin dengan firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah sedih, Allah bersama kita. Nah, jadi 1 dari 7 sunnah harian Rasulullah adalah salat tahajud. Yang kedua, ya, adalah tilawah Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an merupakan bentuk perdagangan kepada Allah yang tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah merugi. Ya. Kenapa? Dalam hadis kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Yang 1 kebaikan ini Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nanti di bulan Ramadan, yang 10 kebaikan ini Allah lipat gandakan lagi sampai 700 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Baru kita baca alif lam mim 3 huruf. Saat ini kali 10. Nanti di Ramadan kalikan lagi 700. Makanya dikatakan perdagangan yang tidak akan rugi karena balasannya berlipat-lipat dari setiap huruf yang dibaca. Sehingga Ustadz Adi Hidayat mengatakan, jika engkau setelah introspeksi diri, menyadari sesadar-sadarnya, begitu banyak dosa yang sudah dilakukan, maka amalan penghapus dosa yang banyak itu adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita merasakan begitu banyak dosa kita, maka amalan yang bisa menghapuskan banyak dosa-dosa itu adalah membaca Al-Quran. Jadi apa PR kita? Perbanyak bacaan Quran kita. Karena dengan baca Quran itu semakin banyak dosa yang dihapus. Karena pahalanya ya dari setiap huruf yang kita baca. Kita lihat firman Allah surat 35 ayat 29 sampai 30.
Surat Fatir ya. Surat 35 ya Fatir ayat 29 sampai 30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ayat 30, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Masya Allah. Kita lihat surat Fatir ayat 29. Di ayat 29 ini Allah menegaskan ada 3 bentuk amalan yang merupakan perdagangan yang tidak akan pernah rugi kepada Allah. 1, selalu membaca Al-Quran. Bukan tempo-tempo, tapi selalu. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Karena sholat ini tiangnya agama. Amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Bila sholatnya baik, amalan yang lain dianggap baik. Bila sholatnya buruk, amalan yang lain dianggap buruk. Dan yang ketiga adalah infak atau sedekah. Di mana bentuk perdagangan tidak akan rugi? Dia 30. Allah akan sempurnakan pahalanya dan Allah akan tambah karunia-Nya. Sehingga apa? Dalam bentuk sedekah tidak ada orang yang miskin dalam sedekah. Ya, bersedekah itu seperti menanam satu pohon dari satu biji yang tumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 bulir biji. Logika kita pohon jagung, setiap kita menanam jagung, 1 lubang 1 biji jagung, akan tumbuh 1 pohon jagung yang 7 tangkai. Setiap tangkai ada satu buah jagung, isinya 100 bulir biji jagung. Berawal dari satu. Maka dikatakan salah satu bentuk perdagangan yang tidak akan merugi kepada Allah adalah selalu membaca Al-Quran. Selalu, bukan tempo-tempo. Ya, saking pentingnya, saking beruntungnya baca Quran ini, maka Rasulullah mengatakan Quran itu paling lama dikhatamkan sebulan sekali. Paling cepat 3 hari sekali. Ya, Rasulullah biasa khatam Quran seminggu sekali. Ulama berijma Quran itu dikhatamkan tidak boleh lebih dari 40 hari. Jujur 40 hari aja kita nggak khatam-khatam. Ya, Ramadan khatam sebulan. Tapi pasca Ramadan 40 hari aja nggak khatam Quran. Jangan salahkan setan. Ya. Kalau iya seperti itu faktanya, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, andai hatimu bersih, niscaya engkau tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Berarti kalau dalam 40 hari kita tidak khatam, hati kita kotor. Rapikan, bersihkan hati kita. Lalu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bacalah Quran itu 1 juz setiap hari. Bila tidak mampu, maka bacalah Quran itu beberapa halaman tiap hari. Bila tidak mampu, maka bacalah Quran itu 1 halaman tiap hari. Bila tidak mampu, maka tanyakan pada hatimu, kenapa engkau berat baca Quran? Kalau saya memotivasi jemaah saya, kalau 1 halaman tiap hari saja tidak mampu, maka lebih baik engkau dibacakan Al-Quran saja. Selesai urusannya. Kenapa? Karena yang paling berbahaya itu bukan kematian fisik, tapi kematian hati. Ya, orangnya hidup, tapi hatinya mati, sulit menerima kebenaran, berat menjalankan kebenaran. Dibilang mati orangnya hidup, dibilang hidup orangnya hatinya mati. Nah, ini yang berbahaya. Jadi apa kata Rasul tadi kan? Ya, kata Rasul baca kok harus hatamkan Quran itu 30 hari paling lama. Paling cepat 3 hari. Rasul biasa khatam Quran seminggu sekali. Ulama berijma Quran itu dikhatamkan tidak boleh lebih dari 40 hari. Kalau masih nggak bisa, maka pegang ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baca Quran itu 1 juz setiap hari.
Nggak bisa baca beberapa halaman tiap hari. Nggak bisa baca 1 halaman tiap hari. Belum bisa tanya pada hati, kenapa engkau berat? Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika hatimu bersih, maka engkau tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Yang ketiga sekarang, 7 sunnah harian Rasulullah. Yang ketiga, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid di sini tentu dengan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini wajibnya bagi lelaki. Karena wajib bagus utamanya sholat perempuan di dalam rumah. Lalu memakmurkan masjid untuk konteksnya perempuan adalah dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Yang dalam hadis kata Rasulullah, bila kalian melintasi taman-taman syurga di dunia, maka bergabunglah. Sahabat tanya, apa itu taman-taman syurga di dunia ya Rasulullah? Rasul menjawab, majelis-majelis ilmu. Dan majelis-majelis ilmu itu adanya di masjid. Ketika ada wabah pandemi seperti ini, baru kita secara virtual atau rumah ke rumah dalam skup kecil, itu pun termasuk taman-taman surga di dunia. Kenapa disebut taman-taman surga? Ya, dalam hadis kata Rasulullah, tidak berkumpul satu kaum dalam sebuah majelis yang di dalamnya mereka membaca dan mengkaji ayat Allah, kecuali mereka akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat rahmat, dan nama mereka akan disebut-sebut, dibangga-banggakan di hadapan Allah. Walau secara virtual. Di hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya, ada 7 golongan yang akan aku naungi pada saat tidak ada naungan kecuali dari arsku. Di tafsir hadisnya saat matahari 1 jengkal di atas kepala kita. 1 dari 7 golongan itu adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Pemuda di situ tidak hanya lelaki, tapi termasuk perempuan. Arti pemuda bukan hanya bujang yang lajang, bukan. Tetapi semua manusia yang masih mampu untuk bergerak, berjalan menuju masjid. Itu pemuda. Ya, yang hatinya terpaut dengan masjid. Saat pandemi kita virtual, terpaut, terpanggil untuk join. Janji Allah apa? Mereka akan diberikan naungan pada saat matahari 1 jengkal di atas kepalanya. Nah, memakmurkan masjid, ya, memakmurkan setiap kajian-kajian. Yang keempat sekarang, yang keempat adalah sholat duha dan sholat rawatib. Sholat duha dan sholat rawatib, berarti ada 2. Sholat duha dalam hadis Rasulullah, Rasul bersabda, janganlah engkau keluar rumah sebelum mengerjakan sholat duha walau 2 rakaat. Walau, berarti deadline terendah. Walau 2 rakaat. Pada hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian malas mengerjakan 4 rakaat di awal siang. Berarti Allah perintahkannya 4 rakaat. Iya, walau ada hadis yang mengatakan duha itu maksnya 8 rakaat. Di hadis yang lain duha itu mengatakan maksnya 12 rakaat. It's okay, boleh. Rasul mengerjakannya 4 rakaat. Dengan teknik fitrah dasar salat sunnah, 2 rakaat salam, diri lagi 2 rakaat salam. Rasul mengerjakannya 4 rakaat. Boleh nggak saya ada 8? Boleh, ada riwayatnya. Boleh nggak saya 12 rakaat? Boleh, ada riwayatnya. Apa sih keutamaan duha? Dalam hadis kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan sholat duha tiap hari, nggak dibilang rakaatnya, tiap hari, maka dia mendapatkan ganjaran bagaikan mengerjakan umroh. Nah, ini keutamaannya. Sementara umroh masih dibatasi. Tidak semua orang bisa berangkat. Tapi dengan duha tiap hari, berapapun rakaatnya, kita mendapatkan ganjaran bagaikan mengerjakan umroh. Duha tidak harus pakai asyam dan ad-duha. Kata Rasulullah, salatlah kamu dengan apa yang kamu bisa. Waktu duha, setengah jam setelah terbitnya matahari, berakhir di 1 jam sebelum zuhur. Bahkan ulama mengatakan duha masih bisa dikerjakan.
15 menit sebelum zuhur. Kok bisa begitu? Ada satu waktu kita butuh dispensasi waktu daripada nggak ngerjain. Dan sholat rawatib. Dalam hadis Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam kurung bukan wajib 12 rakaat tiap hari, berarti kontinu istiqomah, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di dalam surga. 12 rakaat itu ada di 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Ada tuh yang mengerjakan juga 4 rakaat sesudah sholat zuhur, ada hadisnya. Ya kata Rasulullah, barang siapa mengerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah sholat zuhur, maka Allah haramkan api neraka untuk menyentuh jasadnya. Masya Allah. 12 rakaat, 2 di sesudah, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah, Allah bangunkan rumah untuk kita di surga. Kita nggak ngerjain, malaikat berhenti mengerjakan rumah itu untuk kita. Kita ngerjain, malaikat pun terus mengerjakan rumah untuk kita di surga. Kita ngerjainnya malah 4 rakaat sesudah zuhur. Allah berikan lagi bonusnya. Allah haramkan api neraka menyentuh jasad kita. Jangankan neraka, ketika terjadinya kiamat aja kita nggak akan sanggup. Ini Allah jauhkan loh api neraka. Lebih dahsyat. Yang kelima adalah sedekah setiap hari. Setiap hari. Walau sedekah terbaik di hari Jumat. Tapi di sini dikatakan setiap hari. Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Sedekah merupakan amalan yang diunggulkan oleh para penghuni kubur. Ya, dalam hadis kata Rasulullah, andai penghuni kubur itu ditanya, kalau kau boleh meminta kepada Allah, maka apa yang kau minta? Penghuni kubur mengatakan, hidupkan aku 1 hari saja. Untuk apa? Kata Rasulullah, untuk bersedekah. Jadi penghuni kubur saja minta dihidupkan hanya untuk sedekah. Untuk kita yang masih hidup, masih punya umur, masih punya waktu, masih punya rupiah, maka paksakan untuk bisa bersedekah setiap hari. Iya, sedekah sinonimnya infak. Cuma kalau infak itu, ya, sedekah wujudnya lebih real dengan materi. Sementara sedekah itu cakupannya lebih luas. Kata Rasulullah, senyum pada saudaramu adalah sedekah, ucapan baik dengan tetanggamu adalah sedekah, tilawah Qur'anmu sedekah, istighfarmu sedekah, bahkan sholat duhamu adalah sedekah. Artinya apa? Kalau kita punya materi, maka bersedekahlah dengan berinfak. Kalau kita nggak punya materi harta, maka bersedekahlah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Dan Ustadz Ari Hidayat mengatakan, amalan yang bisa menghapuskan banyak dosa yang kedua adalah sedekah. Jadi jika engkau mengintrospeksi diri, engkau begitu banyak dosa-dosa, maka lakukanlah amalan-amalan yang bisa menghapuskan banyak dosa. 1, tilawah Quran. 2, sedekah. Sedekah tadi dikatakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Karena tertulis dalam surat 2 ayat 195, kemudian 63 ayat 10. Yuk surat 2 dulu ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, surat 2 Al-Baqarah ayat 195. Allah Ta'ala mengatakan, dan infakkanlah dalam kurung hartamu. Berarti sedekah wujudnya infak dengan harta. Di jalan Allah, arti di jalan Allah adalah di jalan kebaikan. Niatnya karena Allah,
pelaksanaannya ikhlas karena Allah, tujuannya pun cuma ridha Allah. Itu arti di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Maksudnya di sini medit dan kikir serta pelit. Atau bersedekah tapi diungkit-ungkit sedekahnya. Atau sedekah berinfak tapi dia sakiti hati orang yang dia beri. Ini maksudnya. Lalu kata Allah, dan berbuat baiklah, konteksnya sini berinfak. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Konteksnya Allah mencintai orang-orang yang bersedekah. Allah mencintai orang-orang yang berinfak. Tidak ada batasan kapan waktunya dan tidak ada batasan maksimal nominalnya. Berapapun yang kita keluarkan, itu kebaikan yang Allah cintai. 63 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Nah, Masya Allah. Ya, di surat 63 Al-Munafikun ayat 10. Allah Ta'ala mengatakan, dan infakkanlah sebagian, enggak seluruhnya, sebagian, enggak dikasih batasan nominalnya, ya, dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Berarti apa? Segala kenikmatan, segala kebaikan yang ada dalam hidup dan diri kita, pemberian dari Allah. Kita cuma dikasih hak guna pakai, bukan hak memiliki. Itu pemberian dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan, cuma sebatas hak pakai. Bukan milik kita. Dan Allah minta, udah Allah kasih, infakkan sebagian, enggak seluruhnya. Ya. Lalu kata Allah lagi, sebelum kematian datang kepadamu. Jadi Allah mengatakan apa? Untuk berinfak dari harta yang Allah berikan kepada kita. Sebagian kecil sebelum kematian datang. Sehingga engkau menyesali, kata Allah. Sebelum kematian datang. Ya, di sini apa? Ya Rob, ya, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jangan sampai timbul penyesalan ini. Jadi Allah perintahkan untuk berinfak, bersedekah dari apa yang diberikan Allah kepada kita. Cuma sebagian kecil. Sebelum kematian datang, sebelum engkau menyesal. Iya. Yang keenam sekarang. Yang keenam dari 7 sunnah harian Rasulullah, menjaga wudhu. Dalam hadis Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu an, Aisyah berkata, Rasulullah senantiasa menjaga wudhu dan memperbaharui wudhu. Menjaga wudhu dan memperbaharui wudhu. Artinya apa? Selalu berwudhu, kemudian berwudhu kembali. Nah, jadi tidak ada keraguan-keraguan. Ya. Menjaga wudhu dan memperbaharui wudhu. Nah, nggak bisa dibohongi, semakin tua umur kita, organ tubuh kita KW-KW. Semakin sering sentuh air, semakin dingin, semakin beser, semakin kentut. Maka apa? Sebisa mungkin. Caranya gimana? Habis mandi, tutup dengan wudhu. Nanti perbaharui wudhu saat kita sholat. Duha wudhu, jaga di kondisi wudhu. Nanti zuhur, kita wudhu, mau sholat zuhur. Mandi sore, tutup dengan wudhu. Walau kita mau maghrib, wudhu kembali. Mau tidur, cuci muka, gosok gigi, sempurnakan dengan wudhu. Kenapa sih harus jaga wudhu? Ya, dalam Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa yang senantiasa menjaga wudhu, maka dicatat ia bagaikan mengerjakan sholat walau tidak sholat. Dan didoakan oleh malaikat dengan 2 doa. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangi. Jaga wudhu ini untuk perempuan yang suci dari hadas ya Bu. Sedang junub enggak, sedang haid enggak, sedang nifas enggak perlu jaga wudhu. Tapi wanita yang suci ya dari hadas
maka dia berusaha menjaga wudhu. Saat dia jaga wudhu, kata-kata Ali bin Abi Thalib, dicatat ganjarannya seperti mengerjakan sholat. Padahal dia tidak sholat, tidak sedang sholat, cuma jaga wudhu doang. Dicatat pahalanya bagaikan mengerjakan sholat, padahal tidak sholat. Dan didoakan oleh malaikat dengan dua doa. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangi dia. Kurang berkah bagaimana, Bu? Cuma dengan ikhtiar jaga wudhu semampu kita didoakan oleh malaikat. Yang terakhir, yang ketujuh, ya, istighfar setiap saat koma, zikir setiap selesai sholat, dan zikir pagi petang. Istighfar setiap saat. Istighfar merupakan realisasi daripada taubat. Ya, dalam hadis kata Rasulullah, aku bertobat dalam kurung beristighfar 100 kali lebih dalam sehari. Nah, Rasul yang sudah dijanjikan dihapus dosanya oleh Allah, dosa yang dulu sekarang akan datang, masih beristighfar kepada Allah 100 kali lebih. Apalagi kita. Istighfarnya yang mana? Yang utama dengan sayyidul istighfar. Kalau 100 kali kerjaannya kepegang, maka boleh dengan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Masih kepanjangan, boleh astagfirullahaladzim. Masih kepanjangan, boleh astagfirullah. Minimal sama seperti Rasulullah. 100 kali, utamanya lebih dari itu. Ya, saking utamanya istighfar, kata Rasulullah apa? Basahi lisanmu dengan istighfar. Ada apa dengan istighfar? Dalam hadis kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa beristighfar, berarti selalu membasahi lisan dengan istighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan di setiap kesedihannya. Allah berikan kelapangan di setiap kesempitannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini keutamaan istighfar. Tidak hanya menghapus kesalahan dan dosa, tapi dengan istighfar Allah akan berikan kegembiraan di setiap kesedihan. Allah berikan kelapangan di setiap kesempitan. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini semua merupakan solusi untuk kehidupan kita. Lalu zikir setiap selesai sholat. Kata Rasulullah, barang siapa yang setiap selesai sholat, terutamanya sholat wajib, dia mengucapkan kalimat tasbih subhanallah 33 kali. Mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah 33 kali. Mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar 33 kali. Sehingga berjumlah 99. Kemudian melengkapinya menjadi 100 dengan satu kalimat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Dibaca di setiap selesai sholat wajib. Jadi habis salam jangan kabur, tapi duduk, zikir. Zikir pagi petang tertulis dalam surat 7 ayat 205. Yuk baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lemah. Iya, di surat 7 Al-A'raf ayat 205. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Berarti apa? Saat zikir itu dihayati, diseksamai, bukan asal ucap. Kenapa? Kita butuh Allah. Yang tanpa pertolongan Allah tidak akan terjadi kebaikan-kebaikan di diri kita. Lalu kata Allah lagi, dan dengan tidak mengeraskan suara. Gak usah kenceng-kenceng karena Allah tidak tuli.
adalah benar zikir itu harus diucapkan, tapi lirih cukup didengar telinga kita sendiri. Jangan kita bilang syiar, salah. Zikir yang keras mengganggu orang lain, bukan mendapatkan kebaikan, justru mendapatkan dosa. Syiar dengan akhlak yang baik. Karena kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Dan terbukti, ya, Rasulullah bisa mensyiarkan Islam itu dengan akhlak. Tuh. Jadi nggak perlu la ilaha illallah, nggak perlu. Allah tidak tuli. Kembali ke tujuan, kita memuja Allah karena kita butuh pertolongan Allah. Maka kalau kita butuh pertolongan, berarti kan memelas, bukan teriak-teriak. Tuh, apalagi kita Allah lagi pada waktu pagi dan petang. Berarti zikir pagi petang. Apa sih keutamaan zikir pagi petang? Dibaca pagi, Allah jaga kita dari pagi sampai petang. Dibaca petang, Allah jaga kita sampai ke pagi. Zikir pagi dibaca dari ba'da subuh sampai jelang zuhur. Zikir sore dari ba'da asar sampai jelang isya. Kurang apa? Ya, waktunya panjang, masih gak bisa baca. Nah, apa kata Allah lagi? Ya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Artinya orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah. Kenapa? Kita butuh Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita gak akan bisa seperti ini di detik ini. Tanpa pertolongan Allah, mungkin kita gak punya umur. Tanpa pertolongan Allah, mungkin punya umur, tapi kita mungkin tidak sehat. Tanpa pertolongan Allah, kita punya umur, kita punya sehat. Mungkin hati kita tidak tergerak untuk join ya taklim virtual kita. Jadi semua itu dalam pertolongan Allah. Semua itu pemberian dari Allah. Ya, maka sepantasnya kita terus ya merendahkan hati kita di hadapan Allah. Karena kita butuh Allah. Bahkan di setiap helaan nafas kita, di setiap detik umur yang berlalu. Nah, itu 7 sunnah harian Rasulullah yang kita bisa teladani karena memiliki manfaat untuk kebaikan kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat sebagai bekal kematian kita nanti. Mudah-mudahan bisa diambil wacananya, diambil baiknya, ya, untuk dijadikan ya wacana tambahan amaliyah kita di tahun yang baru ini. Dengan harapan di tahun ini kita lebih baik dari tahun yang kita tinggalkan. Dengan harapan, dengan kebaikan itu Allah tutup kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Dengan harapan, dengan rahmat dan kasih sayang Allah diberikan kita surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena saya mau langsung join lagi di lain. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di ya, taklim berikutnya. Ya. Tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.